Hai teman cerita, ketemu lagi bareng sama Gaza dan Geza yang hari ini lagi jalan-jalan di Bogor. Dan kita mau nginep di salah satu hotel yang ada di Bogor, yaitu Ibis Style Bogoraya. Ibis Style Bogoraya ini lokasinya ada di dalam komplek atau perumahan gitu ya teman cerita. Tepatnya ada di Golf Estate di daerah Sukaraja. Dan ini kita udah sampai sini itu sekitar kurang dari jam 2, jam 1-an lah ya teman cerita. Dan ini kita mau coba untuk early check-in bisa atau enggak nih teman cerita. Kita datang di hari Sabtu dan akan check out kebesokan harinya di hari Minggu. Ini dia penampakan depan dari Ibis Style Bogoraya nih teman cerita. Untuk area parkir, mereka punya area parkir di basement dan juga area parkir di luar. Nah, ini kita mau coba cari parkir di area luar dulu supaya bisa sambil lihat-lihat nih teman cerita. Untuk area parkirnya teman cerita bisa lihat sendiri. Ini area parkirnya luas banget ya teman cerita. Cuma minusnya kalau kita parkir di sini dalam kondisi hujan, untuk nyampe ke lobby atau dari lobby ke area parkir lumayan nih, kita agak hujan-hujanan gitu. Ini dia penampakan area lobby Ibis Style Bogoraya. Dan ini kita mau coba check-in dulu ya teman cerita. Walaupun sebenarnya belum jam check-in nih. Jam check-innya adalah jam 2 siang, tapi kita datang sekitar jam 1-an nih teman cerita. Untuk area lobby sendiri bukan area lobby yang besar atau mewah, tapi ini cukup lumayan menurut aku dengan harga yang aku bayar. Aku booking kamar di tipe kamar deluxe queen dengan harga 700.000 di Agoda ya teman cerita. Untuk pemandangan kamarnya nggak ada pilihannya, tapi yang jelas ini dapat sarapan untuk satu orang. Jadi ternyata emang pilihan aku tuh satu orang aja, nggak tahu di Agodanya dapetnya cuma satu orang. Dan untuk anak masih gratis. Nanti besok aku jelasin lagi ya teman cerita. Untuk aktivitas hotel, berhubung mereka ini masih satu grup sama Novotel, ini kita dijelasin dulu kalau di sini kita nginep di Ibis bisa akses ke area atau fasilitasnya Novotel. Jadi nanti kita bakalan tunjukin gimana serunya kita main di Novotel padahal kita nginepnya di Ibis nih teman cerita. Sambil nunggu proses check-in, ini kita mau explore dulu ada apa aja di Ibis Style Bogoraya. Di sini juga ada beberapa tempat wisata yang bisa kalian kunjungin. Nah, sekarang kita mau lihat mereka punya area kids corner. Area kids cornernya masih sejajaran dari area lobby tadi ya teman cerita. Di sini ada buat tempat naruh sendal atau sepatu. Terus kita masuk ke dalam jadi lepas alas kaki dulu. Untuk area kids cornernya sendiri sebenarnya ini lebih cocok untuk anak usia Geza kali ya teman cerita. Karena apa? Karena memang ini area kids cornernya bukan yang besar banget, tapi ini lumayan ya teman cerita. Ruangannya ber-AC, udah gitu ada kayak rumah kecil-kecilan, ada slide-nya, ada TV, tapi sayang TV-nya nggak nyala nih. Ada beberapa mainan yang bisa dimainin, kayak bola yang dimainin sama Gaza nih teman cerita. Proses check-in sudah selesai dan kita boleh langsung naik padahal belum jam 2. Ini aku suka banget sih. Paling seneng kalau datang ke hotel ternyata kamarnya udah ready, udah gitu belum jam check-in tapi boleh naik duluan. Nah, ini kita lagi nunggu lift untuk naik ke atas nih teman cerita. Kali ini kita menuju lantai 5, kita dapat kamar di lantai 5 dan untuk akses liftnya ini tuh nggak harus pakai kartu. Jadi kita tinggal pencet lantai 5 aja udah langsung bisa naik nih teman cerita. Nah, ini kita mau cari ruangan kamar kita ada di mana dan ternyata dari sini kita belok ke kanan. Nah, ini waktu kita mau jalan ini karena lorongnya kan nggak begitu besar ya teman cerita. Pas kebetulan mungkin masih ada yang bersihin kamar karena kan belum jam check-in. Jadi it's okay aja, ini kita yang permisi walaupun dia minta maaf karena ngalangin jalan. It's okay mbak, kita yang datangnya memang kayaknya lebih awal nih teman cerita. Oh ya teman cerita, di Ibis Style Bogoraya ini di setiap lorongnya ada beberapa dispenser kayak gini nih. Jadi kita bebas mau ambil air minum kalau kita memang butuh air minum. Nah, kali ini kita dapat di kamar 521 nih teman cerita. Udah gak sabar lihat penampakan dalamnya kayak gimana. Ini dia penampakan dalamnya dari kamar deluxe queen yang aku pesan. Kebayang ya dari depan pintu masuk itu ini ada kamar mandi, lalu ada satu buah kasur queen bed. Untuk luas kamarnya ini di 21 meter persegi. Walaupun kecil tapi nggak begitu berasa sempit ya teman cerita. Dengan ornamen gambar-gambar di dinding cantik sih, aku suka.
Dan aku mau kasih lihat pemandangannya dari kamar, bisa lihat apa nih teman cerita. Alhamdulillah aku happy banget, dari atas bisa lihat kolam renang di bawah. Kelihatan nggak, ini agak berbayang, maaf ya teman cerita. Dan pemandangannya itu adalah area golf, main golf sebenarnya. Jadi itu kita bisa lihat kolam renang sama orang yang lagi main golf di sini. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada meja sama kursi. Ini meja kerja sama kursi yang bisa dipakai nih teman cerita. Dan ini jadi salah satu yang aku suka nginep di sini karena dengan harga di bawah 1 juta ini bisa request gratis tanpa berbayar. Nanti aku kasih tahu caranya. Ini aku mau tunjukin dulu untuk kamar mandinya. Lagi coba mau dinyalain dulu sama papa nih teman cerita. Jadi caranya kita cuma tinggal kontak aja by WhatsApp Ibis Style Bogor Raya. Gimana caranya? Tinggal bilang aja kalian mau minta tulisan apa yang ditulis di kaca, entah itu ucapan ulang tahun atau happy staycation atau welcome, apapun ya teman cerita. Kalau lagi ngerayain ini gemes banget sih, tuh aku tulis happy staycation cerita Gage dan happy birthday Geza. Kebetulan kita nginep di sini pas kemarin Geza lagi ulang tahun nih teman cerita. Sekali lagi ini free, nggak berbayar, cuma tinggal bilang aja lewat WhatsApp. Nah sekarang aku mau liatin kamar mandinya. Ini kamar mandinya terkesan kayak kebuka, padahal ini sebenarnya adalah pintu ya teman cerita. Nah di samping kaca yang ada tulisannya ini nih ada kulkas mini ya. Ini tuh kulkas atau apa disebutnya ya kalau yang kecil gini. Tuh ini sempet kehalang sama pintunya. Tuh lumayan lah dingin buat nyimpen-nyimpen makanan. Untuk pintunya sendiri ini tuh jadi kayak digeser gini loh teman cerita. Kalau mau nutup kamar mandi geser ke sini tuh. Dan ini di baliknya ada buat naruh barang, gantungin baju, ada safe deposit box, ada sendal hotel. Yang aku suka dari Ibis Style itu konsep hotelnya, lihat deh, ini kondisi ketutup ya kamar mandinya. Jadi kalau mau ketutup mandi bisa, tapi kalau mau ngerasa biar lega tinggal dibuka aja. Dan ini dia penampakan area wastafelnya, ada kaca tuh di balik pintu ini tuh ada tempat buat kita ngaca kalau lagi depan wastafel, tapi bisa dibuka kayak gini biar berasa leganya nih teman cerita. Nah sekarang kita mau lihat dapat amenities apa aja. Ini ada hair dryer, ada 2 gelas, ada sikat gigi sama odol dapat 2, terus di bawahnya ada anduk 2 pieces, tisu, terus ada sabun cuci tangan nih teman cerita. Terus di bawahnya ada kayak laci, tapi ini aku nggak buka ya, di bawah wastafel tuh teman cerita. Untuk area toilet sama area mandi terpisah. Area toiletnya udah ada tisu, ada tempat apa ya buat naruh sabun atau naruh handphone kalau kalian suka ke toilet bawa handphone. Ini juga bisa ditutup, jadi walaupun tadi depannya nggak ketutup, ini masih ketutup ya teman cerita. Jadi bisa dibuka dan ditutup. Terus di sebelah area toilet ada area mandi, area shower. Ini showernya dapat 2, yang di atas sama yang bisa kita pegang. Terus untuk sabun shampoo ini dapatnya 1 kayak gini ya teman cerita. Dan untuk area mandinya juga sama, walaupun tadi itu kebuka atau ketutup, ini ada pintunya lagi sendiri. Jadi ya bisa dibuka atau ditutup ya teman cerita. Kamar mandinya tuh karena terpisah jadi enak ya buat yang mau mandi-mandi, buat yang mau ke toilet-toilet, atau sekedar ke area wastafel. Nah kita mau lanjut lagi ke area yang lain. Aku mau bahas soal televisi. Ini sayang sih televisinya belum Smart TV, jadi belum bisa nonton Netflix atau YouTube, masih cuma TV kabel aja nih teman cerita. Ini aku pesan kamar non smoking, jadi kalau ketahuan ngerokok bisa kena denda, sama nggak boleh ada bau-bau kayak duren gitu ya. Dan di sini juga ada wifi sama passwordnya. Terus untuk minuman mereka nggak sediain botol, mereka sediain kayak gini nih, yang bisa kalian isi ulang di area lorong tadi di depan ya teman cerita. Terus untuk ini seperti biasa lah ya, ada kopi, gula, teh, ada gula merah, gula putih, pokoknya ini dapatnya. Kita lanjut lagi, ini di sebelahnya Gaza atau di bawah TV ada bangku ya teman cerita, bangku yang lagi didudukin sama papa. Ini nggak tahu sih untuk naruh barang atau emang bisa didudukin. Sebenarnya ini bangku empuk, bisa didudukin kayaknya, cuma kita naruh barang-barang aja tuh, sama beberapa yang ada kita jajarin di lantai. Nah ada lagi yang aku suka dari hotel ini, mereka punya guling. Jadi buat yang biasa tidurnya meluk guling, di Ibis Style Bogor Raya ada gulingnya nih teman cerita. Di samping area tempat tidur ada colokan sama ada cetekan lampu ya.
Ini lampu tidur kalau kalian mau matiin lampu utama atau lampu tidur. Selesai simpen barang-barang, kita mau langsung explore ada aktivitas apa aja yang bisa kita nikmatin di Ibis Bogor Raya. Tadi di luar kita sempat lihat ada kuda dan itu katanya free. Kita mau coba untuk naik kudanya nih teman cerita. Dan ternyata benar naik kudanya gratis. Jadi kuda ini adanya dari pagi sampai dengan sore. Untuk jamnya nggak nentu ya teman cerita. Ini walaupun lagi angin-angin kenceng kayak mau hujan, tapi anak-anak tetap pengen naik kuda karena penasaran nih teman cerita. Naik kudanya beneran gratis dan ini ngelilingin area parkiran. Sebenarnya cuma sekali aja dapetnya nih teman cerita. Jadi setiap anak yang naik satu kali putaran aja. Sebenarnya kalau kalian memang mau naik lebih dari sekali, tinggal ngomong aja, bilang aja selama nggak ada yang antri atau nggak ada yang mau naik lagi ya teman cerita. Di samping area parkiran ini ada kayak area go-kart dan ini permainannya berbayar. Nanti kita bakalan datengin di besok pagi ya teman cerita. Selesai naik kuda di area lobi, kita lihat ada mobil yang katanya bisa naik ini ke area Novotel Hotel. Jadi kita mau naik mobil ini nih teman cerita dan nanti dianterin ke area Novotel Hotel. Buat ke area Novotel Hotel ini kita keluar dulu dari area hotel karena posisinya ada di sebelah Ibis Bogor Raya. Jadi sebenarnya kalau dari kamar kita di atas tadi tuh kelihatan areanya Novotel nih teman cerita. Sebenarnya akses ke sana itu nggak cuma naik mobil ini aja tuh ya. Nih dari area Ibis ini kita cuman tinggal belok terus langsung belok kanan lagi karena posisinya persis banget nih hotelnya di sebelah Ibis Bogor Raya. Teman cerita ada yang udah pernah belum nginep di Novotel Hotel Bogor? Nah kebetulan kalau aku belum dan ini penasaran, kita mau lihat dulu. Suasananya kayak bukan lagi di Bogor loh teman cerita. Suasananya tuh kayak lagi ada di Bali. Ngarang aja ya. Tapi emang iya ini suasananya tuh nuansa-nuansa kayak lagi ada di Bali gitu nih teman cerita. Sebenarnya selain naik buggy car ini, nanti aku juga bakalan tunjukin jalan menuju ke sana kalau aksesnya pakai jalan kaki nih teman cerita. Ini masuk ke dalamnya lumayan jauh, tapi kalau jalan kaki nggak begitu jauh, jadi kayak shortcut motong nih teman cerita. Naik buggy car ini naik dari lobinya Ibis, akan diturunin di lobinya Novotel Hotel. Nah kita udah sampai nih teman cerita. Kita tinggal jalan aja ke area belakang, ke area mini zoo. Jadi kita bisa datengin aktivitas yang ada di Novotel, tapi nggak bisa berenang di sini ya teman cerita. Dan kebetulan nih pas kita datang hujannya udah mulai turun dan ternyata area mini zoo atau area aktivitas di belakang itu ternyata outdoor kan. Jadi berakhirlah dengan main di arena Novotel aja dan kita nggak bisa ke area belakang. Besok pagi kita bakalan balik lagi ya teman cerita. Ini kita nikmatin aja suasana Novotel, ternyata seenak ini nih teman cerita. Waktu mau pulang hujannya deras banget, gak memungkinkan kita naik buggy car yang tadi. Tapi saking baiknya pelayanan di Novotel, kita dianterin naik mobil BYD listrik. Dan ini cuma untuk keluarga kita aja. Mobilnya soalnya bakalan kecipratan hujan karena kita bawa anak-anak. Dan baiknya mereka tuh ramah, gak ada yang ngebedain antara tamu hotel di Novotel atau tamu di Ibis. Ini teman cerita lihat sendiri ya. Kondisi pas kita balik itu hujan. Ini belum rezeki kita untuk main di Novotel, tapi besok pagi kita bakalan balik lagi untuk explore ada apa aja di Novotel nih teman cerita. Kita kembali ke area Ibis Hotel dan ini kita lagi ada di restorannya karena kebetulan ada aktivitas towel arts. Nah ini kita mau ikutan nih teman cerita. Jadi nanti tiap anak dapat satu anduk gini nih sama satu karet dan diajarin cara bikin kelinci pakai anduk nih teman cerita. Cuma sayangnya ini Gaza sama Geza sempat bete karena ternyata kelinci yang udah dibuat harus dikembaliin, nggak boleh dibawa pulang nih teman cerita. Sayang banget ya. Tapi nggak apa-apa, sedikit terobati karena setelah ini ada aktivitas kids bubble. Jadi tiap anak dapat satu cup gelas sama apa ini namanya ya untuk mainin bubble gitu nih teman cerita dan mainnya di area kolam renang ya teman cerita. Setelah tadi hujan deras di Novotel, alhamdulillah pas sampai di Ibis ini sekitar jam 3 sorean itu udah mulai reda nih teman cerita. Entah kenapa hari ini Geza nggak mau berenang nih teman cerita. Jadi yang berencana untuk berenang hanya Geza aja ditemenin sama Teteh.
Gaza masih senang bermain bubble-bubble yang tadi dikasih waktu pas kids activity nih. Untuk area kolam renangnya sendiri ada yang anak-anak yang lingkaran ini, sama untuk yang dewasa di sebelah sana. Sebenarnya anak-anak juga bisa ya karena ada perosotannya, cuman ya tetap kalau usianya Geza kayaknya terlalu dalam nih teman cerita. Jadi akhirnya balik lagi ke area kolam anak-anak. Untuk orang tua yang duduknya ada banyak bangku di pinggiran ya teman cerita. Buat yang kelaparan kayak papa nih bisa pesen di area kolam renang, ada jual beberapa jenis snack gitu yang bisa kalian beli sambil nungguin anak-anak berenang nih teman cerita. Nah sudah waktunya breakfast dan karena aku cuma dapat 1 packs, akhirnya yang turun cuma aku aja. Untuk Gaza masih gratis, anak sampai dengan usia 12 tahun masih free ya teman cerita. Kalau mau tambahan dewasa bisa, itu 1 packsnya harganya 140.000. Kita mulai mau kasih tahu untuk makanannya lumayan banyak variasinya. Mereka juga punya kids corner. Di sini ada berbagai macam jenis roti, terus cookies, sama pancake, apalagi ya dengan berbagai macam topping nih ya teman cerita. Untuk roti dan croissant juga termasuk banyak jenisnya. Cuma pas kita datang ini ada yang lagi di refill, jadi ada yang kosong nih teman cerita. Untuk roti bisa dibakar, bisa langsung dimakan, pokoknya ini pilihannya ya teman cerita. Dan ada waffle juga, pancake atau cookies nih teman cerita. Kita turun sarapan itu jam 8:30 pagi, dan yang aku suka makanannya tuh masih lumayan banyak gitu teman cerita, jadi masih terus dalam posisi di refill. Nah, untuk makanan beratnya ini ada nasi putih, nasi goreng, terus ada apa ini namanya, kentang, terus ada kailan garlic untuk sayurannya gitu ya. Jadi kalau misalnya makanan yang biasa dimakan Gaza itu ya ini nih favoritnya, sosisan nih teman cerita. Untuk yang suka perteluran di sini ada telur ceplok, telur dadar, telur omelet, semuanya ada ya teman cerita. Bisa request kalau kalian misalnya nggak mau dijadiin omelet, maunya telur dadar, boleh aja. Terus di sini juga ada Indomie Station dengan berbagai macam jenis topping nih teman cerita, bisa request mau Indomie apa nanti tinggal dibuatin. Terus makanan lainnya ada Indomie goreng, ada terong belado, ada ayam apa ya ini aku lupa deh teman cerita, ada kerupuk-kerupukan. Untuk bubur ayamnya ada berbagai macam topping nih ya teman cerita, tuh bisa kelihatan kan. Buat yang suka salad-salatan dan juga puding, ini mereka nyediain berbagai macam manisan juga ya teman cerita. Terus ada salad yang kayak gini nih, salad buah gini, ada mix salad sama fruit salad lah pokoknya nih ya teman cerita. Terus buat yang manis-manisnya ini ada bubur sumsum sama ada kolak ubi nih teman cerita. Untuk minumannya mereka punya orange juice, terus jus jambu, infused water sama mineral water biasa ya teman cerita. Buat yang suka sarapannya pakai sereal, ini ada Honey Star, cornflake, Coco Crunch, sama apa ya ini satu lagi nih teman cerita. Untuk buah-buahannya ada variasinya, semangka sama melon nih teman cerita. Ini ada beberapa makanan yang kita ambil, aku emang gak ambil banyak-banyak, tapi aku fokus sama bubur karena buburnya enak. Tapi kalau Gaza sih ya makanya sosis aja nih teman cerita. Padahal masih banyak jenis makanan lain yang ada di area breakfast ini. Lumayan bervariasi nih ya teman cerita makanannya. Selesai sarapan kita mau explore lagi, kita mau lihat ternyata ada sepeda yang bisa kita pinjem gratis ya teman cerita untuk keliling di area sini nih. Sekarang kita mau ke mini zoo di Novotel. Nah kemarin kan nggak jadi ya teman cerita. Sekarang kita mau ke sana pakai jalan lewat jalan kaki. Ini yang aku bilang motong atau jalan pintas ya teman cerita. Kemarin kita kan naik kuda di area parkir sana. Nah ini di bawahnya ada jalan gini nih, dan ini bisa sambil main bareng sama anak-anak nih teman cerita. Untuk jalannya juga nggak jauh, ini cuma tinggal lurus aja nanti sampai ujung belok gini. Terus ada jembatan tuh teman cerita. Udah deh kita sampai di area Novotel, dan di setiap perjalanan yang kita lewatin anak-anak happy aja, nggak ngerasa capek jalannya, dan suasananya juga adem dan sejuk gitu ya teman cerita. Nah tuh dari jembatan ini nih teman cerita udah mulai kelihatan penampakan area Novotel. Jadi buat yang aduh jalan kaki jauh nggak ya? Enggak, ini kita bawa anak-anak aja tuh nggak ada yang keringetan, nggak ada yang capek, malah pada happy aja nih teman cerita. Pintu masuknya tapi ini bukan dari lobi depan ya, jadi kayak dari
samping apa belakang ya hitungannya teman cerita. Nih dari sini pun anak-anak udah bisa menikmati area hotelnya Novotel. Lihat deh, di sini ada meja biliar yang bisa kalian pakai atau bisa kalian nikmatin. Tuh teman cerita, lihat kan. Yang aku suka dari Novotel ini kan dia hotel lama ya, tapi suasananya tuh kayak adem banget gitu tuh, lihat deh. Dari area yang tadi kita cuma tinggal ngikutin jalan aja. Untuk sampai ke area mini zoo itu harus turun dulu. Ini ada lift, ada tangga sih teman cerita. Tapi karena kita pengen menikmati suasana di Novotel, jadi ini ada patung yang dibecandain sama Gaza. Jadi kita naik turun tangga aja sambil menikmati dan melihat sekeliling area Novotel. Kalau jalan dari Ibis ke Novotelnya nggak jauh, yang jauh dari depan sampai ke belakangnya nih teman cerita. Ini lumayan gede ya Novotel ini. Jadi untuk akses sampai ke area mini zoo-nya ini kita lewatin dulu restoran deh kayaknya, area breakfastnya mereka. Terus banyak banget pohon-pohon taman kayak gini, dan ini enak banget kalau jalannya di pagi hari. Karena Ibis style tadi nggak ada yang ijo-ijo kayak gini, jadi pas sampai di sini kita benar-benar bisa nikmatin healing gitu ya teman cerita. Kalau kata anak zaman sekarang mah tuh dari area restoran, lihat deh ini besar banget. Novotel ini cocok juga sebenarnya kayaknya nih buat yang mau liburan bareng keluarga, tapi ini tuh tipe hotel yang memang bukan old ya, tapi berjaya pada masanya lah gitu teman cerita. Tapi ini nggak serem sih, ini bagus loh teman cerita. Nanti kapan-kapan kita coba nginep di sini dan review sama teman cerita di rumah. Ini kita mau ke area mini zoo, lewatin jembatan kayak gini. Dan kalau mau kesini aku nggak saranin bawa stroller ya, soalnya ini kurang stroller friendly nih teman cerita. Aku lihat ada yang bawa tapi jadi harus kayak gotong-gotong berkali-kali gitu dan agak repot. Jadi kalau mau kesini digendong atau jalan aja deh mendingan. Binatang pertama ini yang kita mau lihat ada burung warna-warni. Nah namanya adalah burung lovebird nih teman cerita. Terus di sebelahnya lagi ada kura-kura. Nah kura-kuranya tuh ada berapa ya teman cerita? Cuma untuk area turtle-nya ini tuh kita nggak bisa masuk ke dalam ya. Nggak usah deh, kayaknya takut digigit juga nih teman cerita. Jadi lihat dari luar aja. Terus aku nggak tahu sih ini bisa kasih makan atau enggak. Aku juga bingung karena di sininya ada kelinci yang harusnya tuh bisa kita kasih makan gitu. Cuma dia kan di dalam kandang ya. Jadi kita cuma bisa masuk lewat pintu ini nih teman cerita. Cuma ya namanya juga mini zoo ya, agak bau-bau binatang sedikit lah gitu teman cerita. Nah tuh ternyata ada tulisannya untuk feeding animal ada di jam 9:30 pagi dan jam 4:30 sore. Jadi mungkin mereka kasih gratis tapi di jam-jam tertentu. Di sebelah area kelinci ini ada apa? Hamster ya teman cerita, kalau nggak salah, lupa juga nih bunda. Ini juga sama ya, dikandangin jadi cuma bisa dilihat dari luar. Jangan berani-berani masukin tangan ke dalam lubang-lubang, itu bahaya ya teman cerita. Di samping area kelinci dan hamster ini ada lagi apa ini namanya burung ya. Cuman kok kayaknya kandang burungnya kecil banget gitu loh teman cerita, bukan yang tinggi gitu. Aku ngeliatnya kayak agak kasihan deh. Tapi ini lucu tuh, ada satu burungnya teman cerita. Ini ada di sini nggak berasa panas matahari sama sekali karena banyak banget pohon-pohon gede tuh ya teman cerita. Dan di sini tuh ada kayak tuh kalau kalian mau main badminton bawa raket sendiri bisa banget tuh kayaknya karena ada netnya. Terus di sebelah kanan ini ada sport arena, ada orang tuh lagi main bola basket, lihat nggak teman cerita. Kita mau lanjut lagi, ini ada apa sih ya, patung-patung, jadi serem deh. Mungkin kalau buat sebagian orang nggak serem, buat bunda agak serem ya teman cerita. Tapi enggak kok, ini suasananya enak aja. Ini kita mau lanjut jalan lagi, ternyata di sebelah sana nih sepenglihatan bunda ada area kolam renang. Cuma karena di Ibis udah ada kolam renang, jadi kita nggak boleh nih berenang di area Novotel karena mereka udah punya kolam renang sendiri. Tapi inilah penampakannya ya buat yang penasaran. Kita kasih lihat sedikit tuh kolam anaknya sama kolam dewasa. Kita mau lihat area gym sama area apa sih, ada rainbow slide ya katanya. Cuman ini aku lihat ada area mini golf gitu, tapi nggak tahu gimana cara mainnya atau nggak ada juga yang bisa ditanya. Jujur ini minim pegawai ya yang jagain di daerah sini tuh, jadi kayak nggak tahu ini bisa dimainin nggak sih, ini pakai apa maininnya tuh. Ada spanduk tapi kayak copot gitu loh. Jadi karena kita tidak menemukan jawabannya, mari kita lanjut aja. Ini kita cuma lihat-lihat aja. Di sebelah kiri kolam renangnya ada beberapa orang yang lagi berenang.
kayak berasa lagi ada di hutan belantara ya teman cerita. Karena suasananya emang suasana yang sejuk sih. Ini adalah area gymnya. Nah ceritanya papa mau nge-gym di tempat gym ini. Tapi sebelum itu kita mau lihat ke area rainbow slide-nya nih teman cerita. Katanya kalau mau main rainbow slide di sini bisa, tapi katanya berbayar juga. Cuman katanya lagi nih, nggak ada juga orang yang bisa kita tanyain, cuma baca tulisannya aja nih teman cerita. Ada outbound ala-ala gitu, tapi lagi-lagi karena nggak ada yang jaga atau kayaknya belum buka ya teman cerita, kita kepagian. Nih kita mau lihat papa ke area gymnya mereka. Karena di Ibis nggak ada area gym, akhirnya kita diarahin untuk nge-gym di Novotel dan itu diperbolehkan ya teman cerita. Dan ini aku kasih lihat sedikit beberapa macam peralatannya yang ada di area gym sini nih ya teman cerita. Tuh bisa lihat sendiri banyak macamnya, lumayan lah ya. Sebenarnya kayaknya seru ya teman cerita main di sini. Walaupun berbayar, tadinya Gaza tuh mau coba. Jadi kayak outbound ala-ala gitu loh, yang ada halang rintangnya gitu. Terus nanti bisa cobain, cuman karena nggak ada yang jagain, akhirnya mereka cuma duduk di bawah sini main-main pasir aja nih teman cerita. Ya, untuk sport arenanya ini lumayan luas dan ini bisa jadi lapangan bola, lapangan basket, lapangan tenis, bisa macam-macam kayaknya nih teman cerita. Ada gawangnya tuh kan. Cuma kayaknya kalau mau main tenis pun berbayar nih di sini. Jadi bukan fasilitas yang gratis ya teman cerita. Sambil nungguin papa yang lagi nge-gym di area tadi, kita balik nih untuk main di area playground. Sebenarnya ada kids activity juga di Novotel ini yang bisa kita coba nih. Tapi Geza memilih untuk main aja di playground karena kids activity tuh kayak face painting sama apa gitu ya, aku lupa, dan Geza nggak mau. Jadi akhirnya kita main aja dan ini ada beberapa mainannya. Setelah balik dari area Novotel, ini sesuai janji kita mau kasih lihat area go-kartnya. Jujur ini penasaran banget dan pengen cobain. Untuk fasilitas ini berbayar ya teman cerita, bukan gratis. Termasuk area panahan ya sebutannya ini. Untuk trampolin aku nggak tahu ini bayar juga atau enggak, tapi untuk panahan ini tuh harus bayar nih ternyata teman cerita kalau mau main. Kalau main go-kart ini tuh kalau nggak salah harganya 90.000 per berapa ya, 10 menit. Cuman antriannya banyak banget. Udah gitu, walaupun kita mau nunggu, ini ternyata harus di-charge dulu dan katanya charge-nya itu setengah jam. Alhasil kita kayaknya terlalu lama ya kalau harus nungguin orang main dulu, abis itu ada antrian lagi, udah gitu harus dicas dulu. Ini kayaknya kurang banyak atau gimana ya, padahal banyak yang mau naik nih teman cerita. Atau mungkin kayaknya kita yang mainnya kurang pagi, harusnya dari pagi abis sarapan kita langsung main dulu, tapi karena kita tadi abis dari Novotel jadi memang udah banyak yang main di sini nih teman cerita. Untuk mengobati rasa sedih, kita balik ke area meeting room. Jadi di sini ada movie room nih teman cerita, dan movie roomnya ini tuh sepi, nggak ada yang datengin. Di sini ada beberapa beanbag yang bisa kita pakai untuk duduk dan kita doang nih yang nonton orangnya. Masnya yang jaga nanya mau nonton apa nih. Untuk filmnya sendiri sebenarnya ini tuh kayak film kartun aja sih, film Disney Hotstar gitu. Jadi kayak pilihannya ya bukan yang film-film di bioskop gitu ya, tapi film-film kartun aja. Karena ini adalah pilihannya Geza, jadi kita nonton Lilo and Stitch versi kartun. Dan kalau lagi nonton, ini posisinya lampunya dimatiin, jadi kayak berasa di bioskop beneran kan teman cerita. Sudah waktunya check out. Itu tadi review kita dari Ibis Style Bogoraya. Terima kasih buat teman cerita yang udah nonton video kita dari awal sampai dengan akhir. Semoga video review kita hari ini bermanfaat untuk semua teman cerita di rumah ya. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe YouTube kita. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Bye-bye teman cerita.